akan yang selama ini mengikuti guru penggerak akan melakukan aksi nyata dengan judul Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SD 44 saat ini. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kata sambutan dari wakil kepala sekolah sekaligus doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Rifai Harahap. Kepada Bapak Rifai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Hairani Itroha dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan di dalam pendidikan kita di sekolah UPT SD Negeri 066 044 Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, ya, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di sekolah ini dapatlah meningkatkan etos kerja kita ke depannya untuk tujuan kita mencerdaskan anak-anak didik, ya, generasi penerus bangsa, agar nantinya ke depan mereka dapat dibekali dengan ilmu, dengan iman dan takwa, sehingga mereka dapat bermanfaat kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Pada siang ini temanya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya yang positif. Mudah-mudahan ini dapat kita sebarkan dan dapat kita pahami, serta dapat kita amalkan dalam pendidikan kita ke depannya untuk anak-anak didik kita, anak generasi penerus bangsa. Sebelum kita mulai acara ini, seperti kata moderator tadi, MC kita buka dengan membaca doa. Jadi saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita gunakan adat kita masing-masing, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi kita minta sama Allah supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diterima segala amal ibadah kita di kemudian hari. Mungkin ini saja mukadimah dan pembukaan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih buat Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingan khususnya buat Ibu Rani Ritonga. Untuk itu kepada Ibu Rani Ritonga untuk membacakan atau menyampaikan modul yang telah disediakan pada kita saat ini. Kepada Ibu Rani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru. Pagi. Yang saya hormatin Bapak Wakil Kepala Sekolah dan seluruh rekan-rekan guru yang telah hadir di sini untuk melihat aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita sudah tahu budaya positif itu apa kan? Kita sudah sering, bahkan kita sudah menerapkannya di sekolah kita
memperkuat budaya positif ini. Ya. Yang pertama itu dia di sini koneksi antar modul 1.4, yaitu ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, baru nilai-nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Di sini saya akan jelaskan semua tentang nilai dan visi-visi guru penggerak. Nah, yang berikutnya ini sedikit saya ulas kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat permainan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ini filosofi Ki Hajar Dewantaranya. Lalu di sini nilai dan peran guru penggerak saya. Yang pertama itu nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan sepertinya dari nilai ini sudah mulai diterapkan di sekolah kita ini ya. Dari nilai mandiri kita sudah mempraktekkan kepada murid-murid kita ya, Bapak Ibu. Ya. Baru reflektifnya ini sudah apa belum? Apa itu reflektif, Bu? Masa Ibu nggak tahu sih reflektif itu apa? Tahu, dijelaskan, Bu. Kira aja deh. Kolaboratif. Kita di sini sudah sering berkolaboratif kan Bapak Ibu, untuk mendidik atau mencerdaskan anak bangsa kita. Inovatif, berpihak pada murid, sudah dilakukan ini Bu di dalam pembelajaran kita. Mungkin 1 atau 2 ini sudah mulai ya diterapkan di dalam kelas kita. Baru yang kedua, peran guru penggerak. Peran dari guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajar. Berarti kita memimpin anak-anak itu untuk mencapai pendidikannya, ya. Baru menggerakkan komunitas praktis. Kayaknya kita di sini sudah ada ya komunitas praktis kita, yaitu dalam bentuk ombel ya, yang sering juga sudah kita lakukan setiap bulannya. Baru kolaborasi antar guru lain. Ya, seperti inilah saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sini, mewujudkan kepemimpinan murid. Berarti kita mendorong murid itu untuk gimana ya, memimpin, mewujudkan impiannya, ya. Lalu di sini visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu menalar kritis dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dengan tahapan Bagza. Ya, di sini ada saya buat itu inquiry tahapan Bagza, yaitu ada 5 deh ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Ini akan kita terapkan di sekolah kita ya, tentang Bagza ini. Lalu berikutnya, budaya positif. Dari tahapan Bagza memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkannya diperlukan peran guru di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas. Perlu tidak ini keyakinan kelas di dalam kelas kita Bapak Ibu? Sangat perlu. Ya, kalau kita tidak memberikan keyakinan kelas di dalam kelas, nggak tahu apa jadinya di dalam kelas kita ya. Mungkin ada anak-anak yang suka hatinya aja kalau kita tidak buat keyakinan kelas ini. Serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer ya. Berarti memposisikan diri sebagai manajer berarti dia semua yang akan mengatur, mengambil alih dari kegiatan yang di dalam kelasnya. Lalu di sini ada satu kasus ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman, dan penghargaan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan luar dugaan? Dimana ini Bapak Ibu, bisa nggak kita diskusikan ini sedikit tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini?
Mana Bapak Ibu? Pak Ibu Rahma, tolong sedikit ininya tentang segitiga restitusi itu. Iya. Bagaimana Ibu melakukan restitusi di dalam kelas Anda gitu? Jadi ketika ada suatu masalah di kelas, tentunya yang pertama, kalau ini berhubungan dengan siswa tentunya, yang pertama kita ajak si siswa berkomunikasi. Komunikasikan dulu, masalah itu sumbernya apa. Nah, setelah ketemu sumbernya, baru kita kasih penyelesaian. Kita libatkan siswa, kalau bila perlu kita libatkan siswa lain untuk berkolaborasi dengan kitanya, supaya itu kenapa kalau siswa dilibatkan dia akan lebih mau, itu akan lebih lama bertahan di ingatannya karena dia ikut sertakan. Jadi penyelesaian masalah tidak melulu berasal dari kita gitu. Jadi kita ajak mereka berkolaborasi, kira-kira apa penyelesaian masalah. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Rama. Dalam segitiga restitusi itu sebisa mungkin kita tidak menyudutkan anak itu jika dia ada masalah. Kita harus membuat anak itu senyaman mungkin dengan kita. Ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah ini dia. Disiplin positif di sini adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi kita menyelesaikan masalah itu tanpa harus dengan mencubitnya atau memarahi dengan kata-kata keras. Disinilah dia, ya Bapak Ibu. Baru yang berikut, upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Berarti kita harus berkomunikasi juga dengan orang tua jika anaknya memang sudah keterlaluan. Tidak bisa kita mengambil sendiri ahlinya itu. Kita harus memanggil orang tua untuk menyelesaikannya. Baru yang berikutnya, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilakuannya. Nah ini kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Makanya saya bilang setelah saya belajar guru penggerak ini, keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Jadi kalau dia sudah yakin dengan keyakinan kelas dia tidak akan melawan atau melanggar. Dia pasti tahu apa konsekuensi dari perilaku yang dibuatnya. Baru mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat. Ini pastilah ya, setiap guru pasti mengajarkan ini kepada anak didiknya. Baru ketika berinteraksi dengan lingkungan, ini tadi ya. Nah ini posisi kontrol. Pada teori kontrol, Dr. William Gose berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima, posisi kontrol. Yang pertama itu penghukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, monitor atau pemantau dan manajer. Untuk penghukuman mungkin di sekolah kita ini masih sering lah ya. Masih sering dilakukan. Jadi sehingga anak itu merasa bersalah. Bisa seperti itu kan, Bapak Ibu? Pemantaunya dan manajer. Berarti di sini kita disuruh untuk anak-anak itu menjadi manajer, untuk mengatur diri dia, harus bisa. Ya. Selanjutnya, nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Setuju nggak ini Bapak Ibu? Sangat setuju. Kenapa? Kita memang butuh bertahan hidup. Apa contoh dari bertahan hidupnya? Makan, kebutuhan sehari-hari ya. Baru kasih sayang. Perlu tidak dikasih sayang? Sangat perlu. Sangat perlu ya. Ini harus kita berikan juga kepada anak didik kita, kasih sayangnya ya. Yang berikutnya, rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sekolah kita ini paling diinin pasti kesenangan ya kan. Anak murid pasti mencari kesenangan dalam diri dia, apa aja yang dilakukan dia agar dia bisa menjadi senang, ya kan? Lalu berikutnya, nah ini tadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar yakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Berarti keyakinan kelas itu harus semua siswa memahaminya. Itu dia.
Tujuannya yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Ya, berarti keyakinan kelas itu sangat mendukung untuk pembelajaran yang efektif. Baru mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ini ya. Baru membiasakan budaya dan disiplin positif. Disiplin positifnya ini dengan di sekolah kita ini berarti dengan datang tepat waktu, ya, seperti itu dia. Lalu, ini dia segitiga restitusi. Apa aja yang kita lakukan saat melakukan segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas. Berarti kita harus tahu apa dasar dari anak itu melakukan sesuatu. Baru validasi tindakan yang salah. Berarti kita mencari tahu apa masalahnya. Baru menanyakan keyakinannya. Kenapa dia bisa melakukan suatu masalah itu? Berarti karena dia tidak meyakini dengan keyakinan kelasnya. Ya. Baru berikutnya, ini dia. Contoh hal tak terduga, setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya butuh solusi, bukan hukuman. Berarti kita memberi solusi kepada anak itu, tidak menghukumnya. Ini dia, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Kalau saya di sini membuatnya, saya jadi lebih mampu menahan emosi saat ada siswa yang melanggar disiplin itu dengan diri saya. Gimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Ada nggak jawaban yang lain dari pertanyaan saya ini? Pada Ibu Desi, ada nggak? Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif? Apakah Ibu juga sama seperti saya, jadi lebih menahan emosi saat pada siswa melanggar disiplin, ataukah Ibu lebih beremosi saat hampir emosi? Berarti Ibu belum menjalankan menahan emosi ya? Masih berusaha. Bapak beritahu kita laku anak-anak karakternya masing-masing. Karena ada suku-suku tadi ternyata ada perbedaan karakternya masing-masing. Benar Bapak, cuma di sini kita itu tadi tidak boleh memberi hukuman, tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah. Solusi ya? Iya, mencari solusinya, mencari permasalahan apa yang dihadapi dia. Di sini pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Dalam penerapannya adalah miskomunikasi, berarti kurangnya komunikasi dengan rekan guru lainnya yang masih berpikir bahwa posisi penghukuman lebih efektif daripada posisi manajer. Berarti lebih sering menghukum dia kalau anak itu lagi ada masalah. Dia tidak mengambil andil bagaimana caranya mencari tahu masalah dari anak ini tadi. Itu sebagai menjadi manajer ya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Kalau menurut saya, berusaha menjelaskan makna dan manfaat dari 5 posisi kontrol seorang guru dan manajer yang terbaik. Ini dari jawaban saya. Banyak di sini pertanyaan-pertanyaannya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, apa saja yang sudah baik? Yang sudah baik menurut saya termotivasi dalam penerapan budaya positif, dapat memberikan pelayanan. Dalam arti kita selalu membimbing anak-anak kita untuk menyelesaikan setiap permasalahannya ya. Baru yang harus diperbaiki adalah kebiasaan dalam penerapan posisi kontrol seperti yang dikatakan Ibu Desi tadi, dia masih emosi ya kalau ada suatu masalah yang dihadapinya. Itulah yang harus kita perbaiki di sekolah kita ini ya. Baru penerapan segitiga restitusi tadi, kembali lagi seperti segitiga restitusi, tidak boleh menghukum anak-anak.
Nah ini dia, sebelum pelajaran ini saya tidak tahu bagaimana penerapannya. Setelah ada, perasaan saya pada waktu itu adalah merasa benar dengan apa yang saya lakukan. Berarti setelah dapat pembelajaran modul ini saya lebih mengerti kalau di sekolah ini harus menerapkan segitiga restitusi tadi. Tidak boleh menghukum anak dan harus menjadi manajer untuk anak didik kita. Iya Bapak Ibu, bisa kita ini kan. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Gimana Bapak Ibu? Ada nggak konsep-konsep yang lain dalam modul? Kita lihat ya. Ini dia jawaban saya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar terciptanya budaya positif yang secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga, rumah, dan sekolah. Berarti kolaborasi itu sangat penting bagi sekolah-sekolahnya Bapak Ibu. Nah, sekianlah hasil presentasi saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru, rekan sejawat saya semua yang telah hadir dan telah memberikan waktunya untuk melihat presentasi saya ini. Saya rasa sampai di sini saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih buat Ibu Rani Tona yang telah melakukan pemaparan tentang budaya positif, khususnya mungkin di sekolah kita di SDN 44. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan sedikit atau arahan dari Bapak Ibu tentang judul dari Ibu Rani Tona. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, sedikit mungkin tidak perbedaan apa ya, menanggapi makna itu mungkin bisa di tiga slide apa tadi, kontrol tadi fungsi pendidik ya, ini monitor ya, tadi proses kontrol itu tadi Iya, tadi. nah sini mungkin tadi pemaparan Ibu Rani udah cukup jelas, saya ingat juga. Mungkin apakah saya yang salah menanggapi di poin kedua. Nah, Ibu bilang tadi sempat jangan kita sampai membuat anak itu peserta didik itu merasa bersalah. Sementara di sini saya tangkap memang harus kita sadarkan bahwasanya itu salah. Ketika dia udah salah, merasa salah, kemudian kita sampaikan apa solusi dan seterusnya. Nah, mungkin ditanggapi seperti apa yang benarnya. Apakah memang harus kita biarkan aja ibaratnya dia melakukan kesalahan itu langsung ke solusi atau pemecahan masalah, atau kita sadarkan dulu, kita timbulkan dulu di dirinya perasaan bahwasanya itu salah. Dan mungkin ada juga selanjutnya ya, manajer di sini poin kelima. Tadi yang saya tangkap Ibu bilang kita kasih ke anak didik pemahaman supaya bisa mengendalikan. Sementara ini saya lihat diterapkan oleh guru poinnya. Kita yang sebagai yang mengatur, yang manajer pada prinsipnya kan mungkin sama artinya sebagai yang mengatur ya, mengendalikan situasi-situasi itu khususnya dalam hal ini. Nah, apakah memang kita juga memberdayakan murid yang mengatur juga, ambil bagian dalam hal mengatur, apakah cukup sebagai apa yang dilalui oleh guru saja? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Saya coba sedikit ini ya Pak. Untuk membuat orang merasa bersalah itu kayaknya kita harus membuat anak itu memang benar-benar menyesali apa yang dilakukannya Pak.
Seperti itu maksud dari saya tadi. Buat anak itu merasa bersalah. Kenapa saya melakukan seperti ini? Baru kita sebagai guru mengambil andilnya. Itulah tadi yang menjadi manajer. Kita lah yang mengapainya. Kalau di SMP SMA mungkin ada guru BK ya. Kalau di SD kita kan tidak ada. Jadi kembali kepada guru kelasnya yang menghandle anak itu tadi. Nah, dengan cara tadilah segitiga restitusi kita memanggil anak itu, kita yang harus mencari tahu. Kita lah manajer dari anak itu tadi. Kita lah yang harus mencari menggali apa yang membuat dia menjadi seperti itu tadi. Nah, seperti itu ya Kak. Maka berarti solusi juga dari kita. Iya. Dari guru kan. Tapi kita tetap tidak boleh membunuh anak itu tadi. Nah, Sedikit dari saya tentang posisi kontrol ini ya, setelah saya baca. Jadi yang saya tanggap dari posisi kontrol ini adalah 5 harapan kita dalam mengontrol di kelas. Ada kalanya ada satu harapan kita menjadi satu penghitung. Tapi karena ini di SD dan kita sudah dicanangkan kita itu tidak boleh menghitung secara verbal. Jadi penghukum di sini adalah kita sebagai penghukum yang masih yang bisa kita lakukan kepada siswa dalam arti berkomunikasi begitu. Dan ada kalanya yang kedua kita jadi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika ada permasalahan itu kita jadikan dia mengerti kalau dia itu salah. Jadi dia bisa membaca diri dia ternyata perlakuannya itu salah. Jadi dia jadi merasa bersalah. Ada kalanya satu masalah kita hanya jadi di posisi kita jadi teman. Jadi ini sebenarnya tergantung kepada jenis dan masalahnya udah sampai ke tingkat mana. Ada kalanya kita hanya sebagai monitor atau penonton. Ada kalanya kita jadi manajer. Manajer itu maksudnya mengatur, manage. Jadi yang saya tangkap posisi kontrol itu sebagai jadi ada tahapan-tahapan, ada 5 tahapan dalam mengontrol kejadian-kejadian atau permasalahan di kelas. Jadi pada posisi yang mana kita tergantung kepada jenis dan permasalahan yang kita hadapi. Karena setiap masalah itu kan berbeda-beda. Ada yang hanya sebenarnya masalah kecil ya kan, yang hanya kita sebenarnya di posisi monitor aja sudah aman gitu. Ada kalanya memang ini masalah besar sampai kita ada di kata penghukum gitu. Jadi ini adalah seperti tingkatan-tingkatan tahapan kita di posisi kontrol. Itu yang saya tangkap dari sini. Jadi terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi inilah nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita ini dalam pendidikan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Makanya saya memotivasikan kepada rekan-rekan sejawat agar kita sama-sama melakukan ini di lingkungan sekolah kita. Saya rasa saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan ke pembuat orang merasa bersalah. Mungkin kita bisa kasih contoh soal contohnya gini. Wah, kamu nggak bikin tugas hari ini. Kamu mengecewakan ibu dan orang tua. Dia berpikir ya kan, dia merasa bersalah. Itu bisa kata sini. Kenapa nggak kerjakan tugas nak? Ya kan? Kamu mengecewakan ibu dan orang tua pun merasa kecewa. Mungkin dengan itu dia berpikir, besok aku bisa mengerjakan tugas. Karena dia kalau aku mengerjakan tugas, aku akan salah lagi. Ya mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ini judul yang bagus, budaya positif. Dan saya pun telah mengikuti kemarin kegiatan ini juga. Ada teman saya seperti Kurani, guru penggerak. Kebetulan saya moderator di sana. Kepala sekolah mengasih arahan, terus mengasih masukan kepada ibu itu bagaimana menjadi seorang guru yang bisa menjadi penyemangat buat anak-anaknya. Terima kasih buat Ibu Riyani yang telah memberikan contoh untuk bagi kita sebagai guru melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Riyani dan kita berikan tepuk tangan. Sekian dan terima kasih. Sebelum
kita akhiri acara ini, baiknya kita menutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa agar kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya? Semangat sekali semuanya ya. Baiklah, sebelum kita
Elah, tanganku pegang. Ada lagi belum? Ayo ikut buku.
Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan sejawat kami yaitu Hairani Ritonga tentang budaya positif pada aksi nyata modul 1.4, saya sangat tertarik terutama pada sesi tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif yang kita lakukan di kelas sangat baik sekali kalau kita memberikan kepada siswa yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu aturan yang akan kita buat, yang aturan tersebut dibuat oleh siswa untuk diterapkannya di kelas. Dengan membuat keyakinan kelas, saya rasa siswa akan lebih terampil atau lebih semangat untuk mengikuti aturan yang dia buat sendiri gitu. Jadi hasilnya tentu saja sangat positif jika kita laksanakan di kelas.